Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah hari ini kita masuk ke pertemuan ketujuh, di mana pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai anggaran laba rugi. Nah, di dalam anggaran laba rugi ini ada tujuan pembelajarannya ya. Nanti tujuan pembelajaran ini adalah Anda diharapkan untuk dapat memahami yang pertama adalah sumber-sumber informasi yang diperlukan untuk menyusun anggaran laba rugi. Ini masih berupa anggaran ya, artinya rencana. Kemudian penyusunan anggaran laba rugi perusahaan manufaktur. Oke. Sumber-sumber informasi yang dibutuhkan dalam menyusun anggaran laba rugi, yang pertama adalah anggaran penjualan, di mana pada anggaran penjualan ini disediakan informasi mengenai perkiraan nilai penjualan dalam satu periode anggaran. Kemudian yang kedua adalah anggaran produksi, di mana pada anggaran produksi ini disediakan informasi mengenai nilai persediaan awal dan akhir barang jadi yang akan digunakan dalam perhitungan beban pokok penjualan di anggaran laba rugi. Yang ketiga adalah anggaran biaya produksi, di mana pada anggaran biaya produksi ini disediakan informasi mengenai biaya produksi dalam satu periode anggaran. Biaya produksi barang jadi meliputi biaya pemakaian bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead produksi. Informasi ini diperlukan untuk menghitung beban pokok penjualan dalam anggaran laba rugi. Yang keempat adalah anggaran beban operasi, di mana di dalam anggaran ini disediakan informasi mengenai perkiraan nilai beban penjualan dan administrasi perusahaan. Yang kelima adalah mengenai informasi tarif pajak penghasilan badan. Biasanya tarif pajak penghasilan badan diperlukan untuk menentukan jumlah beban pajak penghasilan yang harus ditanggung oleh perusahaan dalam satu periode anggaran. Dan yang terakhir adalah anggaran kas, di mana pada anggaran ini disediakan informasi mengenai beban bunga, pendapatan bunga, dan beban piutang yang tidak tertagih. Oke. Anggaran laba rugi pada perusahaan manufaktur, di mana pada bab ini nanti akan dibahas mengenai penyusunan anggaran laba rugi untuk perusahaan manufaktur atau biasa disebut dengan pabrik. Anggaran laba rugi untuk perusahaan manufaktur ini tidak banyak berbeda dengan anggaran laba rugi untuk perusahaan dagang atau jasa. Perbedaannya terletak pada penentuan beban pokok penjualan yang sedikit lebih rumit pada perusahaan manufaktur dibandingkan dengan perusahaan jasa dan dagang. Nah, berikut ini adalah contoh format anggaran laba rugi untuk perusahaan manufaktur. Ini contohnya adalah PTX. Dia sedang membuat anggaran laba rugi untuk periode yang berakhir pada tanggal akhir setiap bulan tertentu pada tahun tertentu. Di sini ada 5 pokok materi atau informasi utama yang diperlukan untuk membuat anggaran laba rugi. Yang pertama adalah penjualan, kemudian beban pokok penjualan, terdiri dari sub informasinya seperti ini ya, bisa dilihat ada saldo awal persediaan barang jadi, ada biaya produksi, persediaan barang jadi tersedia untuk dijual, persediaan akhir barang jadi, dan beban pokok penjualan. Kemudian di sini ada laba kotor yang dianggarkan. Biasanya ada beban operasi, ada beban beban operasi ini biasanya ada beban penjualan dan beban administrasi, kemudian juga ada laba operasi yang dianggarkan. Kemudian pendapatan dan beban lain-lain, di sini ada beban bunga, laba sebelum pajak penghasilan, berupa perkiraan beban pajak penghasilan, dan yang terakhir nanti akan dianggarkan yang disebut dengan laba bersih yang dianggarkan. Nah, untuk menghitung nilai persediaan akhir barang jadi, salah satu informasi yang disajikan dalam anggaran produksi adalah kuantitas persediaan barang jadi yang akan dipegang oleh persediaan di akhir periode atau yang biasa kita kenal sebagai persediaan akhir barang jadi. Perhitungan biaya persediaan akhir barang jadi memerlukan informasi tentang asumsi arus biaya persediaan atau cost flow assumption yang digunakan oleh perusahaan. Dua asumsi arus biaya persediaan yang dibahas di sini nanti adalah metode FIFO atau first in first out, dan yang kedua adalah metode average. Perbedaannya seperti apa? Perbedaan utamanya adalah seperti ini ya. Yang pertama, untuk metode FIFO atau first in first out mengasumsikan bahwa biaya persediaan barang jadi yang diproduksi pertama kali dalam satu periode akan menjadi beban pokok penjualan untuk barang jadi yang dijual pertama dalam periode yang sama. Jika perusahaan menggunakan metode FIFO, maka biaya persediaan akhir barang jadinya berasal dari persediaan barang jadi yang terakhir dibuat dalam suatu periode. Yang kedua adalah metode average, di mana pada metode ini diasumsikan bahwa biaya persediaan akhir barang jadi adalah biaya rata-rata ya, biaya rata-rata, di mana kata average
itu sendiri memang artinya adalah rata-rata. Nah, biaya rata-rata yang diperoleh dari biaya produksi yang dikeluarkan dalam suatu periode dan biaya persediaan barang jadi awal yang sudah tersedia di awal periode. Nah, perbedaan cara perhitungan biaya persediaan akhir metode FIFO dan average bisa dilihat seperti ini. Di sini ada anggaran penjualan yang sudah biasa kita lihat, ya. Yang pertama, di sini informasinya seperti ini ya. Penjualan per unit pada periode Juli ya. Penjualan dalam satuan unit itu dianggarkan sebanyak 1.600 unit. Kemudian persediaan akhir barang jadi itu ada 400, sehingga didapatkan total barang jadi yang dibutuhkan per unit ya dalam satuan unit. Totalnya adalah ini tinggal dijumlahkan aja. Hasilnya adalah 2.000 unit ya. Kemudian persediaan awal barang jadi ada sebanyak 200. Nah, dengan demikian dapat diketahui bahwa jumlah barang jadi yang akan diproduksi adalah 1.800 didapat dari 2.000 dikurangi 200 ya. Di sini ada tambahan informasi, total biaya persediaan barang jadi pada 1 Juli 2008 ya kalau di sini contohnya. Adalah 40 juta atau 200.000 per unit. Lihat di sini total biaya persediaan barang jadi pada 1 Juli adalah 40 juta atau 200.000 per unit. Didapat dari mana? Kita lihat ya. Persediaan barang jadi pada 1 Juli. Di sini ada persediaan awal sebanyak 200 unit sehingga dapat diketahui ya biaya per unit untuk memproduksi barang tersebut adalah 40 juta dibagi 200, hasilnya adalah 200.000 rupiah untuk persediaan awal. Nah, biaya produksi per unit untuk setiap barang jadi yang diproduksi di bulan Juli, semua gitu ya di bulan Juli periode tersebut adalah 220.000. Diketahuinya seperti ini ya. Berdasarkan anggaran produksi dan informasi tentang biaya persediaan per unit PT ABC ini, hitunglah biaya persediaan akhir barang jadi dengan menggunakan metode arus biaya. Yang pertama, hitung ya biaya persediaan akhir barang jadi dengan metode arus FIFO dan average. Oke, kita jawab dulu dengan menggunakan metode FIFO. Nah, kita bahas kembali mengenai pengertian dari metode FIFO itu sendiri. Metode FIFO mengasumsikan bahwa biaya persediaan barang jadi yang diproduksi pertama kali dalam satu periode akan menjadi beban pokok penjualan untuk barang jadi yang dijual pertama dalam periode yang sama. Jika perusahaan menggunakan metode FIFO, maka biaya persediaan akhir barang jadinya berasal dari persediaan barang jadi yang terakhir dibuat dalam satu periode. Nah, berapa sih total biaya persediaan akhir jika kita menggunakan metode FIFO? Kita lihat persediaan akhir dari data yang tadi diberikan gitu ya. Persediaan akhir barang jadi adalah sebanyak 400 unit ya. Maka kita tulis di sini ya. 400 unit. Kemudian kita lihat di sini ada keterangan biaya produksi per unit untuk setiap barang jadi yang diproduksi di bulan Juli ya adalah sebesar 220.000. Maka kita tulis di sini ya. Lihat, biaya persediaan akhir barang jadinya berasal dari persediaan barang jadi yang terakhir dibuat dalam satu periode. Berarti ini ya. Berdasarkan ini yang 220.000 dikali persediaan akhir, maka total biaya persediaan akhirnya adalah 400 kali 220.000, totalnya menjadi 88 juta rupiah ya, bukan dikalikan 200.000. Kenapa? Karena yang dijadikan acuannya adalah persediaan barang jadi yang terakhir dibuat dalam satu periode. Kemudian perbedaannya jika kita menggunakan metode average seperti apa? Kita bahas lagi pengertian metode average ya. Mengasumsikan bahwa biaya persediaan akhir barang jadi adalah biaya rata-rata yang diperoleh dari biaya produksi yang dikeluarkan dalam suatu periode dan biaya persediaan barang jadi awal ya, yang sudah tersedia di awal periode. Nah, kita hitung dulu produksi bulan Juli ya. Kita lihat di sini. Jumlah barang jadi yang akan diproduksi bulan Juli ya, sebanyak 1.800 unit. Nah, produksi bulan Juli, unitnya adalah sebanyak 1.800 ya tadi, dengan biayanya dikalikan dengan biaya yang tadi 220.000 per unit ya. Lihat, biaya rata-rata yang diperoleh dari biaya produksi yang dikeluarkan dalam satu periode
dan biaya persediaan satu periode. Artinya keseluruhannya tadi biaya terakhir ini 220.000 berarti dikalikan ini untuk produksi bulan Julinya ya. Yang pertama produksi bulan Juli adalah 1.800 dikalikan 220.000 yang tadi ya, karena biaya persediaan yang di akhir ya, di akhir periode. Kemudian persediaan barang jadi awalnya berapa tadi? Lihat ya, persediaan awal barang jadinya adalah 200 unit. Kita lihat ya, kita tulis 200 unit, di mana tadi total biaya awal yang ada, nih dilihat di sini ya, total biaya persediaan barang jadi pada pada awal periode adalah 40 juta. Langsung saja ditulis 40 juta ya, karena tadi 200 dikali 200.000, 40 juta. Dan dari informasi awal dari angka 40 juta juga itu sudah bisa kita ambil langsung saja, karena itu yang ditanyakan adalah biayanya ya, bukan biaya per unit. Total biayanya 200 kali 200.000 adalah 40 juta. Dengan demikian didapatkan persediaan barang jadi tersedia untuk dijual. Kita totalkan 1.800 unit ditambah 200 unit adalah 2.000 unit. Kemudian total biayanya berapa? Tinggal dijumlahkan saja, 396 juta ditambah 40 juta adalah 436 juta rupiah. Nah, berapa total biaya persediaan akhir average-nya gitu ya? Apakah 200.000? Tentu saja bukan. Apakah 220.000? Tentu saja bukan, karena kita yang ditanya nanti average-nya ya. Oke, kita lihat total unitnya adalah berapa? Total unitnya ini ada 2.000 unit ya. Kemudian total nilainya berapa? 436 juta rupiah ya. Kita hitung biaya rata-rata per unitnya. Tinggal 436 juta rupiah dibagi 2.000, maka didapatkan biaya rata-rata per unit sebesar 218.000. Ya, kalau tadi untuk yang Vivo itu 220 ya. Kemudian kita lihat persediaan akhirnya berapa per unitnya. Kita kan ditanyakan persediaan akhir ya, selalu persediaan akhir, karena ini metode untuk menghitung persediaan akhir. Persediaan akhirnya sama ya, 400 unit. Didapat dari mana 400? Kita lihat lagi ya di datanya. Persediaan akhir barang jadi per unitnya 400 ya. Oke. Maka total biaya persediaan akhirnya berapa? Tinggal dikalikan saja ya. Biaya rata-rata per unit dikalikan total unit persediaan akhirnya. 218.000 dikali 400, totalnya adalah 87.200.000 rupiah. Jika kita lihat di sini, ternyata ada perbedaan ya, total biaya persediaan akhir yang menggunakan metode average dan Vivo. Kita lihat untuk metode average ini 87.200.000. Kalau yang menggunakan Vivo, ya, total biaya persediaan akhirnya adalah 88 juta rupiah. Artinya, total biaya persediaan untuk metode Vivo itu lebih besar jika dibandingkan dengan yang metode average. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal yang lebih detail lagi, yang biasa digunakan untuk membuat atau menyusun anggaran laba rugi pada umumnya di perusahaan manufaktur. Contohnya adalah seperti ini ya. Berikut ini adalah informasi yang dibutuhkan oleh PT Abadi Raya untuk menyusun anggaran laba rugi di bulan Oktober 2021. Anggaran produksi bulan Oktober 2021 menyajikan informasi berikut. 1. Harga jual barang jadi per unit selama bulan Oktober 2021 diperkirakan sebesar Rp100.000. Ini data anggaran penjualannya seperti ini ya. Penjualan 6.000, persediaan akhir barang jadinya sebanyak 1.800 unit, total barang jadi yang dibutuhkan adalah 7.800 unit, kemudian persediaan awal barang jadi sebanyak 1.400 unit, sehingga dapat diketahui jumlah barang jadi yang akan diproduksi adalah 6.400 unit ya, ini dikurang ini. Data atau informasi kedua ada seperti ini ya datanya, perusahaan menggunakan metode rata-rata. Ya, menggunakan metode average, bukan Vivo, dalam menghitung biaya persediaan dan beban pokok penjualan. Yang ketiga, ada total biaya persediaan barang jadi per 1 Oktober sebesar 84 juta rupiah. Kemudian yang keempat, biaya produksi selama bulan Oktober diperkirakan sebesar 391 juta rupiah 800.000. Kemudian pajak penghasilan diperkirakan sebesar 30%. Yang keenam, beban penjualan untuk bulan Oktober diperkirakan sebesar 40 juta. Kemudian ketujuh, beban umum dan administrasi untuk bulan Oktober diperkirakan sebesar 25 juta rupiah. Yang terakhir, ada beban bunga bulan Oktober diperkirakan sebesar 26 juta rupiah. Oke, bagaimana cara menyelesaikannya? Kita masukkan ke format anggaran laba rugi yang tadi ya.
data-datanya masukkan dulu untuk data-data yang tersedia. Kita lihat yang pertama, harga jual barang jadi per unit. Harganya 100.000 ya. Maka di sini kita masukkan ke format yang untuk penjualan. Penjualannya tadi sebanyak berapa sih? Kita lihat penjualannya direncanakan Rp6.000, 6.000 unit ya. Oleh karena itu penjualannya kita bisa totalkan 6.000 dikali 100.000. 6.000 kali 100.000 itu totalnya adalah 600 juta rupiah. Kemudian kita masukkan data yang kedua. Data yang kedua, perusahaan menggunakan metode rata-rata dalam menghitung biaya persediaan dan beban pokok penjualan. Oke, masukin data yang ketiga. Karena ini hanya keterangan metode yang digunakan ya. Yang ketiga, total biaya persediaan barang jadi per 1 Oktober sebesar 84 juta rupiah. Oke, kita masukkan ke sini saldo awal persediaan barang jadi. Saldo awal ya, karena tadi diketahuinya di awal periode ya, awal tanggal periode. 84 juta rupiah. Kita masukkan dulu. Ini sama Ibu ditandai yang bold hitam dulu ya untuk data-data yang dimasukkan pertama sesuai dengan data informasi yang ada di sini. Kemudian biaya produksi selama bulan Oktober diperkirakan 391.800.000. Kita masukin biaya produksi 391.800.000 rupiah ya. Kemudian kita baru ke yang nomor 4 ya. Kita ke nomor 5 sekarang. Pajak penghasilan diperkirakan sebesar 30%. Nah, itu sebagai catatan dulu ya karena belum dijumlahkan semuanya. Kemudian beban penjualan untuk bulan Oktober diperkirakan sebesar 40 juta rupiah. Beban penjualan 40 juta. Di sini masuk ke beban operasi ya. Beban penjualan 40 juta rupiah ditulis ya di sini bold hitam tandanya untuk informasi-informasi utama dulu. Kemudian yang ketujuh, beban umum dan administrasi untuk bulan Oktober diperkirakan sebesar 25 juta. Kita masukin lagi ya, beban administrasi dan umum 25 juta rupiah. Kemudian kita masukin lagi untuk informasi yang ke-8, beban bunga bulan Oktober diperkirakan sebesar 26 juta rupiah. Oke, kita masuk ke sini ya, beban bunga. Masuk ke pendapatan dan beban lain-lain, 26 juta rupiah. Oke, ketika data-data yang ini sudah diketahui, ini kita anggap belum kita masukkan ya yang dicetak miring, karena ini kita masih dalam tahap yang pertama, yaitu memasukkan informasi-informasi utama yang ada di soal ya. Nah, dengan data-data yang ada, yang dicetak bold ini ya, yang cetak tebal ini, kita bisa mengeksekusi untuk data-data selanjutnya ya. Contoh di sini nih kita nanti bisa mendapatkan persediaan barang jadi tersedia untuk dijual. Tadi katanya menggunakan metode average ya. Kita cari dulu total persediaan barang jadi tersedia untuk dijual jika menggunakan metode average. Oke. Sini ya. Oke. Metode average untuk produksi bulan Oktober, kita tadi dapatkan informasi ya, ada biaya produksi sebesar 391.800.000. Kita masukkan ke sini untuk total biaya produksi ya. Biaya produksi 391.800.000. Kita lihat lagi untuk keterangan selanjutnya. Berapa unit yang direncanakan untuk diproduksi? Oke. Yang direncanakan adalah sebanyak 6.400 unit ya. Oke, kita masukkan ke sini unitnya ya, jumlah unitnya. It's 6.400 ya untuk bulan Oktober didapat dari data yang tadi. Kemudian persediaan barang jadi awal berapa unitnya, kemudian biayanya berapa untuk persediaan barang jadi awal. Kita lihat untuk persediaan barang jadi awal ya. Tadi saldo awal persediaan barang jadi adalah 84 juta rupiah. Ya, kita masukkan ke sini 84 juta rupiah. Kemudian lihat persediaan barang jadi awal karena ini yang digunakan adalah metode average. Metode average yang digunakan adalah biaya per unit persediaan barang jadi awal dan juga biaya per unit persediaan barang jadi secara keseluruhan di periode tersebut.
Oke, kita perhatikan untuk persediaan barang jadi awal. Persediaan barang jadi awal. Sorry, di sini ya. Persediaan barang jadi awal adalah 1.400 unit. Tadi biayanya sudah didapatkan 84 juta. Kita masukin ke sini 84 juta dan unitnya adalah 1.400. Nah, kita hitung persediaan barang jadi tersedia untuk dijual, kita kalkulasikan ya unitnya. 6.400 tambah 1.400 berarti 7.800, dan untuk biaya produksinya kita jumlahkan 391.800.000 ditambah 84 juta rupiah. Nah, sehingga kita dapatkan di sini persediaan barang jadi tersedia untuk dijual. Total ya, persediaan barang jadi tersedia untuk dijual adalah total dari biaya produksi yang bulan Oktober dan persediaan barang jadi di awal periode. 390,8 juta ditambah 84 juta. Totalnya adalah 475,8 juta rupiah. Kita masukkan ke sini. Ya. Persediaan barang jadi tersedia untuk dijual. 475.800.000 rupiah. Ya. Ini didapatkan dari mana? Sebetulnya gampang aja ya. Di sini aja langsung ditotalin 84 juta ditambah 391.800.000. Cuman tadi karena harus menggunakan metode average, jadi Ibu ilustrasikan dulu cara menghitungnya ya. Oke. Jadi totalnya 475.800.000 rupiah sebagai persediaan barang jadi tersedia untuk dijual. Nah, dari data ini nanti kita dapatkan data mengenai persediaan akhir barang jadi. Persediaan akhir barang jadi ini didapat dari 475, persediaan akhir barang jadi didapat dari sini nih. Nah, oke. Untuk dari hasil perhitungan yang tadi, persediaan barang jadi tersedia untuk dijual, kita tentukan dulu biaya per unit untuk metode average. Kita cari dulu. Nah, untuk mencari biaya per unit metode average, ini tinggal dibagi saja ya, biaya produksi total dibagi 7.800 total unit yang dijumlahkan. Maka hasilnya adalah 61.000 rupiah. Ya. Biaya per unit metode average ternyata didapatkan menjadi 61.000 rupiah. Oleh karena itu, untuk total biaya persediaan akhirnya bisa didapatkan, tinggal dikalikan unit, dikalikan harga per unit untuk metode average. Coba kita lihat total biaya persediaan akhir. Persediaan akhirnya berapa unit? Ya, persediaan akhirnya dilihat berapa unit tadi? Sini ya. Persediaan akhir 1.800. Oke. 1.800 dikalikan 61.000 rupiah. Ya, hasilnya adalah 109.800.000 rupiah. 61.000 dikalikan total dikalikan persediaan akhir. Persediaan akhirnya tadi 1.800 ya. Makanya hasilnya untuk total biaya persediaan akhirnya menjadi 109.800.000 rupiah. Kita masukkan ke sini ya. Untuk persediaan akhir barang jadinya yang tadi 109.800.000 rupiah. Nah, untuk beban pokok penjualannya ini didapatkan dari persediaan barang jadi tersedia untuk dijual ya 475.800.000 rupiah dikurangi persediaan akhir barang jadi. Nah, itu menjadi beban pokok penjualan. Hasilnya adalah 366 juta rupiah. Nah, dari data ini setelah kita kalkulasikan semuanya ya, kita akan mendapatkan laba kotor yang dianggarkan sebesar 234 juta rupiah. Ini didapatkan dari penjualan, total penjualan ya 600 juta rupiah, dikurangi beban pokok penjualan 366 juta rupiah. Totalnya adalah 234 juta rupiah. Nah, kita lihat eksekusikan kembali ya untuk mengetahui laba bersih yang dianggarkan. Kita lihat di sini ada beban operasi, ada beban penjualan dan beban administrasi. Kita jumlahkan ya. Kita jumlahkan ini menjadi total beban operasi sebanyak 40 juta tambah 25 juta adalah totalnya 65 juta rupiah. Nah, dari data ini yang dua ya, dari yang ini dan ini, kita dapatkan laba operasi yang dianggarkan, laba operasi ya. 234 juta rupiah dikurangi 65 juta rupiah. Totalnya adalah 169 juta rupiah. Nah, tadi diketahui juga
beban bunga sebanyak 26 juta rupiah. Nah, dari laba operasi yang dianggarkan, kita kurangi dengan beban bunga, ini nanti akan menghasilkan yang namanya laba sebelum pajak penghasilan. Nah, besarnya didapatkan dari 169 juta dikurangi 26 juta adalah 143 juta rupiah. Nah, untuk beban laba sebelum pajak tadi ada informasi ya bahwa pajak penghasilan itu diperkirakan sebesar 30%. Nah, 30% dari 143 juta itu berapa? Kita masukkan ke sini. Nanti akan didapatkan laba bersih yang dianggarkan ya. Oke, laba sebelum pajak penghasilan tadi 143 juta rupiah. Perkiraan beban pajak penghasilan ini didapatkan dari 30% dikali 143 juta rupiah. Totalnya adalah 42.900.000 rupiah. Nah, dari data ini setelah dikalkulasikan ya semuanya akan didapatkan yang namanya laba bersih yang dianggarkan. Laba bersih yang dianggarkan ternyata sebesar 100.100.000 rupiah. Nah, ini merupakan anggaran laba rugi yang kita susun untuk membuat laporan anggaran laba rugi ya PT Abadi Raya untuk periode yang berakhir pada 31 Oktober 2021. Seperti itu. Ini menggunakan metode average. Nah, bagaimana kalau menggunakan metode yang satunya lagi, menggunakan metode FIFO? Ibu yakin kalian pasti bisa ya. Oke, untuk pertemuan kali ini, Ibu cukupkan sekian. Terima kasih. Silakan dibaca-baca kembali, terutama mengenai materi-materinya yang ini ya, karena memang membutuhkan pemahaman yang cukup mendalam sehingga kalian silakan baca berulang-ulang sampai kalian paham. Jika masih belum paham, silakan kalian lihat contoh soalnya karena biasanya ketika kalian sudah melihat contoh soalnya dan penjelasannya, kalian akan mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.